Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan kemarin hari Jumat, tanggal 4 Maret 2024, yaitu hari trading ke-49. Kemarin kita ada 6 alert ya. Jadi setelah berapa hari ini berturut-turut alertnya sangat banyak. Dan bingung juga kita mau nganalisa apa ya. Semuanya bagus kalau lagi alert, lagi market lagi naik, dan terutama kalau asing yang masuk. Oke. Kalau di regional kita nonton Bloomberg atau baca-baca analis itu terkait dengan uh, optimisme bahwa penurunan suku bunga. Jadi kapital asing boleh masuk lagi ke emerging market. Bapak Ibu, ini ada 6 alert, nanti kita akan bahas. Mungkin kita akan pilih satu, tapi kalaupun banyak yang bagus, mungkin saja yang saya bahas bukan yang malah naik besok ya. Jadi kita akan cari karena rata-rata sudah pada naik tinggi. Kalau udah tinggi kita nggak usah kalau belum punya ya tinggalin cari yang lain. Kalau sudah punya jangan diutak-atik, let profit run. Itu prinsipnya. Oke, kita masuk saja ke trading snapshot. Nanti kita akan cek lagi saham yang mau kita bahas detail menggunakan rekom atau alert screening yang lainnya. Sekarang kita lihat composite Bapak Ibu. Ya, jadi composite ini kita kemarin sudah naik berapa kali. Sekarang dari hari Rabu naik, Kamis naik, nah Jumat naik lagi ya. Ini sekarang dia 11%, 0,11%. Dan di sini bagaimana caranya naiknya di trading snapshot, dia lompat dulu opening gap up, lalu dia tutup ya, tutup. Lalu sekarang dia di pre-closingnya ada bantingannya. 0,11 total value-nya transaksi nilainya besar lumayan di atas 10 triliun. Yang menariknya ini Bapak Ibu, 1,23 triliun. Jadi kalau memang asingnya sudah masuk begini ya kita tunggu sajalah. Ya, kita ikut masuk gitu. Karena target saya sampai katakan adalah dia membentuk tertinggi dalam sejarah ya, all time high-nya. Harus disupport oleh asing. Nah, selama asingnya masuk terus, mudah-mudahan bisa ya Bapak Ibu. Karena biasanya asing masuk ke saham-saham yang bobotnya tinggi. Seperti BBCA, BBRI, ya juga saham-saham lainnya yang memang kalau kenaikannya berpengaruh terhadap kenaikan IHSG. Kalau kita lihat di sini, asingnya masuk 1,23 triliun di pasar reguler, dominan masuknya di BBRI 432 miliar, besar ya. BBCA 2,3 miliar, nah sisanya tidak terlalu signifikan karena di bawah 100 miliar. Untuk asingnya keluarnya tidak signifikan, kecil-kecil saja. Sektor finansial yang penguat, ini yang membuat optimisme market. Mereka optimis bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga. Nah, kita lihat di all tradingnya Bapak Ibu, di trading view untuk all market, asingnya dominan sekali. 55%. Luar biasa. Dan di sini asingnya juga sekitar 1,23 di all market. Mereka mungkin nggak pakai nego-nego apa, sama, hampir sama ya. Jadi hajar aja langsung di pasar regular, tidak pakai cincai-cincai di belakang jalur. Jadi akhirnya 1,23 triliun. Jadi sentimennya bagus Bapak Ibu, cuman memang kenaikannya sudah dari kemarin ya. Jadi kalau mau masuk dari kemarin. Tapi nanti kita akan lihat. IHSG-nya memang naiknya cuma 0,11. Tetapi nanti ada saham-saham mudah-mudahan kita sudah bottoming. Jadi untuk rotasi bintang kita catat 0,11. Ini alertnya Bapak Ibu, ada Hertea, Gatra, Excel, Siam, MDK, Breeze. Breeze saya sudah kalau Breeze saya tidak utak-atik Bapak Ibu karena lihat tinggal let profit run. Saya punya Breeze di rata-rata 1.500-an ya. Dulu kalau nggak salah Breeze ini malah yang mana ya? Breeze kalau nggak salah ya saya ikut nebus ya, nebus di harga berapa nih, 1.000 atau berapa, saya nebus ininya. Dari isunya kalau nggak salah. Esensinya juga ada tinggi Bapak Ibu. Nanti mungkin kita cari saham yang bottoming lah ya. Kalau sudah tinggi itu tinggal let profit run saja. Pembahasannya tidak menarik. Tinggal menunggu let profit run. Siapa tahu dia sudah kena stop loss, trailingnya kita naikkan. Tapi kalau saat-saat sekarang dalam melakukan analisa kita carilah saham-saham yang risknya kecil, rewardnya besar ya gitu. Kalau naik tinggi biasanya risknya lebih besar. Tapi sesuai dengan style tradingnya lah. Ini dia Bapak Ibu,
ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 saham ini dia terkirim secara sekuensial ya Bapak Ibu, lihat ini ada waktunya. Jadi dia intraday, bisa saja pagi-pagi jam 10 dia alert naik alert, lalu tiba-tiba di jam 15.48 dia disembelih, bisa saja ya gitu. Oke, dia terkirim Telegram bot. Ini dia alamatnya Bapak Ibu, bisa nanti akses ke Telegram botnya untuk menerima alert seperti ini. Jadi selain alert Big Data Analysis, ini menggunakan Big Data Analysis, kita juga bisa akses menggunakan bot chat untuk melakukan analisa. Lalu ada Telegram channel, Bapak Ibu silahkan join Telegram channelnya. Kita weekend ini mungkin ada voting. Analisa after market close ini adalah analisa after market close terakhir ya, sebelum puasa. Jadi selama bulan Ramadan itu tidak ada analisa after market close, Bapak Ibu lakukan sendiri. Juga dengan hari ini kita ada voting untuk weekly stock analysis, mungkin baru akan dibahas hari Senin kalau nggak salah, karena market tutup kan gitu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa cek websitenya, sosial media. Oke, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun sudah ya, 18 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Saya nanti akan sharing bagaimana cara melakukan analisa saham, terutama saham-saham alert atau yang hasil dari screening menggunakan bot chat yang tersedia di Telegram bot. Bapak Ibu nanti sambil saya ketik, saya jelaskan, Bapak Ibu lakukan karena kita akan melakukan analisa bersama-sama. Nanti menggunakan prinsip-prinsip yang namanya volume price analysis. Prinsipnya adalah price discount everything, volume validate. Nanti kita akan cocokkan ke Wyckoff. Kalau Wyckoff detailnya akan biasanya saya sharing ilmu untuk weekly stock analysis. Untuk trading plan Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya, untuk volume price analysis juga bisa nonton tutorialnya. Kalau ada yang lebih detail nanti tunggu saja workshop setelah lebaran, mungkin insya Allah ada. Oke, disclaimer lainnya adalah trade at your own risk. Jangan percaya analisa saya 100%, jadikan saja sebagai second opinion. Second opinion. Jadi Bapak Ibu, prinsip saya dulu belajar saham adalah jangan percaya dengan analisa siapapun. Percaya dengan analisa sendiri, caranya Bapak Ibu harus punya namanya first opinion. Dari mana dapatnya? Lakukan sendiri. Jangan pernah percaya dengan analisa orang lain. Itu yang saya lakukan dari dulu. Itu juga yang dipesankan oleh beberapa orang yang jadi mentor saya. Oke, itu dia Bapak Ibu. Disclaimer-nya on ya. Ini untuk weekly stock analysis voting. Kita dari tanggal 4 sampai dengan hari Senin sampai dengan Kamis kemarin tanggal 7 kita punya banyak alert. Dari alert ini ada Adaro, Arto, Asa, BRMS, BRPT, Cepin Energi, Goto, PTPP, TINS yang terpilih. Nah, mudah-mudahan ada yang Bapak Ibu tertarik atau sudah punya ingin melihat analisanya menggunakan penutupan hari Sabtu, dan kita akan melakukan pendekatan VPA dengan Wyckoff-nya ya. Wyckoff analysis. Jadi kita bahas lebih detail dengan struktur analisis di Wyckoff kalau untuk weekly. Kalau untuk after market close kita analisa semua ya. Kita tidak terlalu fokus ke Wyckoff. Memang yang utamanya kita adalah volume price analysis. Jadi kadang-kadang kalau saya ditanya, Pak ini bagaimana dengan astronacinya, saya tidak paham. Lalu bagaimana dengan yang macam-macam lah yang saya tidak paham. Tapi saya pahamnya adalah volume price analysis. Oke, itu saya. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa cek akses di sini di L1 bot. Untuk botnya bisa langsung akses. Telegram botnya ada di deskripsi video. Bagi yang pertama kali menggunakan bot, Bapak Ibu bisa ketik sini perintah help ya. Kita akan lakukan beberapa, kalau cukup waktu semua, tapi tampaknya tidak bisa semua ya. Jadi beberapa perintah-perintah yang ada di sini, DOM ya, PCM, PVM gitu, lalu screening saham, tidak semua juga ya, beberapa aja. Lalu ya ini rotasi bintang sektor-sektorannya. Untuk tutorial Bapak Ibu bisa ketik tutorial. Insya Allah nanti kalau ada waktu liburan lebaran puasa ini saya akan tambahkan lagi tutorial yang belum sempat ditambahkan atau yang sempat hilang dulu. Nanti saya akan buat baru insya Allah ya. Oke, kita akan lanjut dengan melakukan analisa. Pertama yang kita lakukan tentu akan melakukan screening, lalu kemudian kita analisa komposit. Setelahnya kita akan analisa saham-saham. Oke, sekarang kita cek alertnya. Itu biasa yang saya lakukan kalau ada lakukan analisa. Cek dulu alertnya. Tanggal 8 ada harta, GTRA, Excel. Jadi harta ini
sama GTRA nih baru masuk Kompas 100 ya Bapak Ibu. Excel, SSIA sudah naik tinggi sepertinya, BRIS sudah naik tinggi. Jadi tidak menarik kalau sudah naik tinggi. Kalau naik tinggi itu yang kita lakukan hanya trailing stop loss, tidak ada lain. Trailing stop loss sambil menunggu profit takingnya kena. Jadi kalau dianalisa juga garing ya gitu, nggak menarik karena kita tidak menemukan potensi baru. Hanya itu saja naikkan stop loss. Tapi kalau mungkin yang baru-baru nanti kita lihat mungkin Harta atau GTRA dia mungkin bottoming atau kita cek. Kenapa saya punya BRIS punya gitu ya. Jadi saya tahu nggak diapa-apain, tinggal lihat profit rate. SSIA sedikit saja ada nggak sampai berapa lot cuman ya. Tapi ya udah mau ditambah juga udah naik cukup tinggi. Kalau mau nambah nanti dia turun, tunggu turun. Oke, kita cek dengan Rekom. Ini adalah big data, hasil big data analisis ya. Kita harus konfirmasi dulu, kita cek juga di screening lainnya karena kadang rezeki kita tidak hanya berdasarkan teknologi big data analisis ini. Walaupun katanya machine learning, deep learning ini canggih, cuman saya tidak tahu percaya, tetap harus analisa ulang. Kita cek juga dengan Rekom. Rekom ini istimewanya dia menggunakan data end of day. Artinya dia setelah market tutup dia tidak berubah lagi. Kayak datanya tanggal 8, kita punya BTPS, bearish, untung saya sudah keluar ya, BTPS, ICBP. Jadi ini fungsinya stop loss Bapak Ibu. Kalau nggak pasang stop loss pasti nyangkut di BTPS. Alhamdulillah saya sudah pasang stop loss, sudah exit. Lossnya kecil, walaupun rugi lossnya kecil. Jauh lebih besar profit saya di BRIS. Jadi rencana saya mau switching, ternyata tidak beruntung dan saya bisa langsung exit, langsung switching ke saham lainnya. Ini ada SSIA sudah naik tinggi. Tins kemarin alert ya, sudah naik tinggi. Oke, ada Agro by Doit. Alertnya apa saja tadi? SSIA ada alert, BRIS ada alert. Doit kemarin kok nggak salah ya. Agro, Harta nih ada ya Bapak Ibu, nanti kita cek mungkin bagus sinyalnya. Harta ini hati-hati juga. Saya sebenarnya berhati-hati karena salah satu pemilik sahamnya itu adalah Asabri. Tapi ya kita lihat lah. Apapun itu kita akan membahas secara price, discount, everything, volume validate. Jadi kita akan menganalisa price-nya, volumenya, lalu wajib pasang stop loss karena kita trading. BRIS potensial reversal katanya di sini. Ini adalah price action, Inco bearish, PGO Pegas bullish engulfing. Nah, silahkan itu dianalisa. Welfare Unilever bearish lagi. MDKA ada alert Bapak Ibu, Pegas di sini juga ada Rocket Jet. Harta keluar di PWS menarik ya. Jadi kalau nggak MDKA sih pengennya Pegas. MDK Golden Cross atau kita bahas MDKA. Yang bottoming sih Harta. Nanti kita cek ya. BRIS upper downtrend artinya tinggal lihat profit run lah. Saya sudah punya. Jadi maka saya tahu yang dilakukan adalah tinggal ya, jangan gatal tangannya, lihat profit run. Kalau mau jual-jual dikit-dikit 1 2 3 lot aja untuk menyenangkan hati, tapi jangan banyak-banyak dijual. Stop loss saja dinaikkan. Cepin kemarin Java kemarin juga alert, ya PTBA Tins ada alert hari ini. BTPS tunggu belum bottoming BTPS ya. Kita lihat. Lalu kita lihat SCR ekstrim. Ini adalah saham-saham yang ekstrim, ada 36 totalnya. Jadi yang fear itu di sini banyak ya, LPKR fear. Kalau dekat-dekat zona demand bisa buy on weakness. Yang sudah greedy, BRMS greedy, Cimorai greedy, Doit greedy, banyak nih ya. PTBA greedy, SSIA greedy, Tins greedy, dia terlalu cepat naiknya. Mungkin akan koreksi. Lalu apalagi itu ya, kita sekarang lihat SCR panik. Nah ini kita akan melakukan screening saham-saham yang berada di zona panik. Kita harapkan ada saham-saham yang alert berada di panik. Kita mencari sehabis panik terbitlah hope. Screening panik ya Bapak Ibu, ini ada panik. Arto Agro mungkin dia berada di zona panik menuju hope. BTPS terus pasti panik dalam itu. GTRA nih, ini kita mungkin dia habis panik terbitlah hope. Oke, silahkan dicek. Saham-saham mungkin ada yang menarik Bapak Ibu. Lalu kita cek dengan SCR Hope. Ini saham-saham yang sudah berada di hope. Kita harapkan dia akan bergerak ke
grid ya, di rotasi bintang. Antam, BBCA ya, ini Antam ada kemarin. IMAS, INDI, MAPI, SMA, SSM mereka bergerak di HOPE. Oke, itu dia Bapak Ibu, silakan lakukan screening lainnya. Sekarang kita akan mulai pembahasan sahamnya. Kita mulai pembahasan komposit dulu. Mulai dengan Speedo. Mudah-mudahan tidak ada yang ketinggalan ya. Speedo Composite. Tujuannya kita mau melihat fear and greed-nya berada di mana. Saat ini untuk penutupan tanggal 8 Maret, komposit berada di zona greed. Artinya demand lebih besar daripada supply ya. Oke, lalu kita lihat dengan start C0. Ini adalah rotasi bintang. Kita perlu catat dia bergerak relatif terhadap komposit, sementara kompositnya naiknya 0,11. Jadi tetap positif dia. Kalau ada yang 0,10 maka dia terlihat seolah-olah melemah ya, walaupun sama-sama menguat. Karena tergantung penguatan komposit. Jadi menganalisanya harus pakai kalimat relatif. Relatif terhadap apa? Relatif terhadap pusatnya. Oke, kita lihat. Non-cyclical melemah, kesehatan melemah. Industri melemah karena kompositnya menguat ya. Jadi cyclical melemah juga. Nah, ini apa nih? Trans ada penguatan Bapak Ibu, ada penguatan. Saat kompositnya menguat, dia juga tidak melemah. Finance masih jauh ya jatuhnya. Tapi mulai ada pembelokan ini dia berbelok ke sana. Basic menguat Bapak Ibu, relatif terhadap komposit dia mengalami penguatan. Power price-nya menguat, properti masih jatuh melemah, infra melemah. Nah, Tekno mulai berbalik nih, nggak tahu nih kenapa, apa penyebabnya Tekno berbalik. Nanti bisa Bapak Ibu cek pakai star C10 gitu. Oke, sekarang kita akan mulai dengan VPA weekly composite. Kita lihat bagaimana mingguannya. Composite ya. Price dan volumenya untuk composite jebol tapi turun lagi. Waduh. Ini ngeri-ngeri sedap ya Bapak Ibu kalau weekly-nya begini. Ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Ini seolah-olah double top nanti di daily. Apalagi sebentar lagi mau keluar laporan keuangan dan dividen ya. Ngeri-ngeri sedap deh. Double top ya. Oke, sinyalnya possible end of downtrend. Dia katakan start uptrend soon. Tetapi volumenya di bawah rata-rata. Volumenya di bawah rata-rata dan down untuk weekly ini saat price-nya. Jadi walaupun cukup tinggi. Ini kan kita punya price. Apapun beritanya, mau ada the Fed, mau ada berita pom-pom, mau ada apapun, mau pemilu, price discount everything. Faktanya minggu ini price-nya spread-nya besar. Ya, spread-nya besar. Bullish. Itu fakta. Mau apapun beritanya, price discount everything. Saya sambil sharing ilmu ya. Sabar Bapak Ibu kalau nggak kelamaan nggak apa-apa, ini weekend. Lalu volumenya valid nggak? Valid nggak volumenya? Nah, lihat. Kalau dari rata-rata 20 hari, volumenya di bawah rata-rata. Ya, berarti kurang baik. Kalau dari tingginya, disebut dengan down volume. Lalu dari strukturnya, dia tidak berhasil close di atas 7403. 7403 harus close di atas dengan volume besar. Sekarang dia tidak close di atas, volumenya tidak besar. Nanggung jadinya ya gitu. Nanti kita lihat di daily. Pokoknya dia batal close di atas 7403. Oke. Mudah-mudahan Bapak Ibu tertarik dengan pembahasan volume price analysis. Tapi di sini ada up volume ya, up volume. Karena dia up juga ke atasnya. Oke.
Kalau Bapak Ibu ingin paham belajar tutorial volume price analysis di sini, ketik tutorial. Di sini ada tentang terkait dengan volume price analysis ya, sinyal-sinyalnya apa yang artinya itu ada di sini. Oke. Kalau mau detail nanti ada workshopnya volume price analysis. Kita sekarang lihat VBP weekly composite. Mohon maaf kalau agak slow saya di sini karena dia double top. Oke. Ya, di sini dia coba atas sedikit break, supply-nya masuk ya, Bapak Ibu, supply masuk. Ya, seperti itu dulu lah ya. Itu dulu, mau bahas apapun kita sempat tertinggi tapi tidak berhasil close di atasnya. Oke, kita lihat detail di VBA composite. Begitu ternyata bentuknya. Hanya untuk mencolek atas lalu dia turun. Oke. Kalau dari daily-nya masih tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi prinsipnya adalah volume price analysis VBA. Oke, ini yang tadi tidak berhasil di break ya. Ternyata bentuknya seperti ini. Dia lompat opening gap up, lalu dia tutup di bawah, dia close-nya di sini. Artinya dia sempat close tadi. Sekarang ini menjadi top, ini menjadi top. Kalau besok turun, maka dia menjadi double top. Oke. Jadi sinyalnya tidak ada ya, karena volumenya juga di bawah rata-rata untuk candle ini. Tidak bisa, jadi kita di hari Jumat tidak bisa melakukan analisa. Tetapi kalau kita paham dengan volume price, maksudnya tidak memberikan sinyal. Tapi kalau kita bahas price volume analysis, lihat dia naik, dia mau ngambil. Kalau di sini ada yang breakout trader, dia akan ambil. Lalu dia turun, kan? Volumenya turun. Tapi kita lihat transaksinya tinggi tadi, volumenya turun. Artinya, sebenarnya dia tidak ada anomali. Kalau tadi ininya turun, volumenya besar, maka kita lari, ngeri. Ya, jadi silakan tonton volume price analysis. Jadi ada anomali dan konfirmasi. Spreadnya di bawah rata-rata, kecil, volumenya di bawah rata. Memang volumenya kecil saja, tapi transaksi gede karena dia didorong oleh saham-saham berkapital besar yang bobotnya besar. Oke. Kita butuh konfirmasi berarti ya besok, Bapak Ibu, besok konfirmasi. Kalau besok setelah liburan masuk dia bearish engulfing, kalau ini ada gap, kalau ada gap dia mungkin tutup dulu. Itu kesempatan kita buy on weakness. Cek nanti ini ada gapnya atau enggak. Kayaknya kemarin ada gap ini ya. Jadi yang kalau kita lihat di sini, ini adalah low, ini adalah high, candlenya merah tapi dia tidak anomali karena memang harusnya volume merah. Kalau candle merah volume besar itu kita lari. Nah ini kalau candle merah volume kecil justru kita berani ya. Oke, jadi patternnya low, anggap ini high, dia turun, mudah-mudahan di sini ada gapnya tutup. Kalau nggak salah ada gap, lalu dia naik ke atas. Itu yang kita tunggu karena untuk kenaikan ini dia butuh pattern satu lagi ya. Kalau besok turun, di sini buy on weakness kita. Kalau dia close di bawah sini untuk yang agresif atau di bawah 7197 bisa exit dulu untuk buyback nanti di sini. Begitu dia. Mohon maaf kalau saya agak pelan sebab dia patternnya menjadi double top dan ternyata volumenya rendah. Candlenya merah, bearish, volumenya rendah. Kalau bearish volume tinggi berbahaya. Tapi kalau volume bearish, volume rendah itu pancingan untuk profit taking sebagian orang. Oke, ya, maaf kalau saya pelan-pelan karena ini biasanya saya bahas detail di workshop volume price analysis. Berikutnya kita akan lihat VBP composite. Nanti kita cek di composite-nya nih gap atau tidak. Sepertinya gap ya. Oke, jadi sepertinya gap. Kalau gap, nanti buy on weakness-nya di mana? Kalau yang bottom-nya ada di sini, ya. Untuk yang bulan Maret ada di sini nih. Buy on weakness-nya di sini. Kalau keluar di sini exit dulu, nanti buyback di sini. Kalau mau agresif ya. Oke, kelihatannya Bapak Ibu. Jadi kalau kita pakai evol composite, mau ngecek gap-nya enggak?
karena sudah berlewat. Biasanya pakai VPP. Ada gap ya. Ini ada gap. Jadi plan kita, plan saya juga, maksud saya akan tunggu. Ini adalah low, ini adalah high, ini high low. Maka kalau dia turun, saya kebetulan masih punya cash, saya akan tetap buyback. Ya, jadi harapan kalau turun saya tidak khawatir. Asal saat dia turun volumenya rendah juga, jangan tiba-tiba meledak tinggi ledakan volume. Bahaya. Berarti kalau dia hari market berikutnya, hari Rabu atau hari kapan dia turun ke bawah, lalu volumenya besar, saya tidak akan agresif. Nanti kalau dia turun sampai sini atau tutup gap, situ akan saya beli. Mulai masuk ya. Oke, tentu lihat dengan asingnya. Kita lihat PIF Composite. Ya, asingnya besar ya. Jadi memang no worry lah. Kalau dia turun juga kita no worry ini Bapak Ibu, selagi dia tidak membentuk new low. Patternnya masih low, high, high, low, higher, high. Kita berharap. Oke, kita sekarang lihat pembahasan sahamnya. Kita mulai dengan Portfolio Volatility Map HRTA. Lupa. PVM HRTA spasi GTRA spasi Excel spasi SSIA spasi MDKA spasi BRIS. Ini kita mau melihat saham-saham yang alert ini bagaimana volatilitas mereka. Oke. Kalau kita lihat paling volatil adalah Gatra. Wah, ini kalau kita lihat Gatra itu tadi saya cek naik, turun, naik, turun. Nah, ini mungkin naik nanti kita akan tahu. Volatil sekali dia untuk Gatra. MDKA turunnya sudah dalam, menarik juga, mungkin dia bottoming-nya. Harta dia sudah positif untuk data 12 bulan, Excel juga SSI paling tinggi sementara ini, dan sebenarnya SSI ini nggak terlalu volatil. BRIS naik terus sudah, saya kalau BRIS lihat profit run, nggak mau saya utak-atik, biarkan saja stop loss mungkin saya akan naikkan. Kita lihat dengan PCM. Jadi kalau mau main nge-swing bisa pilih GTRA ya, ke swing cepat itu. Dengan catnya. Portfolio Correlation Map, kita cek bagaimana korelasi saham-saham yang alert hari ini. Misalnya apa ya? Misalnya Excel, BRIS, Bapak Ibu, BRIS, kalau punya BRIS, nggak usah beli Gatra ya, karena dia ada korelasi dan terbalik korelasinya. Excel juga tidak boleh beli GTRA. Saya nggak paham nih, sama apa nih GTRA. Baru IPO sepertinya. Kalau punya harta, HRTA, boleh masuk ke sini, boleh masuk ke mana-mana. Oke, kalau punya HRTA, Bapak Ibu boleh masuk ke saham-saham yang lainnya, karena korelasinya kecil di bawah 0,5. Agak tinggi sedikit di Excel, tapi cuma 0,46. Oke, intinya kita harus mengatur saham-saham yang Bapak Ibu miliki itu jangan berkorelasi tinggi, ya kan? Kita butuh waktu untuk portofolio kita terus switching, berotasi dan selalu memberikan profit. Oke, kita sekarang lihat apa lagi? Kita bahas sahamnya ya. Tadi saya mau bahas HRTA ya. Apa-apa. HRTA atau MDKA? Sebentar. Oke, kita akan bahas HRTA ya. HRTA ini perusahaan pembuat perhiasan emas, bukan perusahaan tambang emas. Jadi sentimennya ada yang menghubung-hubungkan dengan kenaikan harga emas. Saya tidak terlalu pakar di bidang itu, fundamental juga tidak terpakar, tapi kita akan bahas price discount everything. Karena ini kebutuhannya trading. Kalau Bapak Ibu mau investing, silahkan ditambahin dengan analisa fundamentalnya ya. Jadi saya belum punya harta, cuman kalau saya lihat mudah-mudahan dia bottoming. Kalaupun mau beli, nanti perlu analisa lebih detail. Kita cek. Pertama adalah alert HRTA. Dia baru masuk Kompas 100. Nah, jadi karena dia baru masuk Kompas 100, alertnya baru muncul ya, baru muncul. Jadi hanya saham-saham yang ada di Kompas 100 yang masuk ke Big Data Analysis. Kita lihat dengan Star HRTA, Speedo dulu. Speedonya berada di zona grid, artinya demand lebih besar daripada supply. Nice to know. Star HRTA, kita bahas dengan rotasi bintang daily untuk saham harta. Harta ini kalau kita lihat dia berada di zona grid, Bapak Ibu, untuk daily-nya. Dia turun ke bawah, lalu dia coba menguat ke atas, terjadi akselerasi relatif terhadap composite.
Mudah-mudahan dia terus menguat, lalu dia sejajar dengan, kalau maksimum dia sejajar dengan garis ini sampai dia belok lagi. Oke, untuk itu untuk daily-nya, sementara sektor cyclical-nya melemah. Jadi dia bukan sektor basic ya, jadi dia adalah pembuat perhiasan lah. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu mau investing, ini tadi saya cek pemegang sahamnya salah satunya adalah Asabri. Ngeri-ngeri sedap kalau yang masuk Asabri, karena kan bermasalah tuh mereka kemarin-kemarin. Lalu kita lihat dengan weekly star HRTA. Bisa jadi yang saya bahas HRTA yang naik lainnya. Oke. HRTA ini kerennya di weekly. Dia bergerak di zona panic, tapi lihat arah gerakannya ke hope. Ini kalau kita baca dari teori, ya dia masuk ke segitiga ini ya. Jadi posisi terbaik untuk membeli adalah di segitiga ini. Biasanya bottoming dia. Oke, jadi kalau masih di zona panic, justru di saat panik-paniknya itulah kita beli dengan syarat mulai ada hope-nya. Jadi dia bergerak ke atas sana. Kalau Bapak Ibu beli sudah di grid, siap-siap fear-nya masuk. Karena orang kan profit taking is not a crime. Jadi di sini kita sebut dengan habislah panik. Karena ini agak liburan saya ini ya Bapak Ibu slow. Analisanya terbitlah hope. Jadi Bapak Ibu kalau nonton YouTube dipercepat saja ya, mungkin 1,1 kali, 1,5 kali videonya. Oke, sekarang kita lihat setelah weekly star, kita lihat VPA monthly dari HRTA. Kita mulai dengan pembahasannya tapi monthly ya. Dia IPO-nya sekitar tahun 2020 ya kalau nggak salah ini. Mudah-mudahan nggak salah atau datanya apa. 2019 atau berapa ya? Nah, ini Bapak Ibu, dia selama tahun itu sebelum 2003 dia biasa saja, sideways. Lalu sekarang dia bergerak, jadi sini sudah terbentuk low untuk jangka panjang, high. Ini adalah high low, kita belum tahu apakah high. Jadi target paling tinggi 580 untuk monthly-nya, ini untuk jangka panjang. Jadi sudah naik sejak 2023, bukan sekarang ini baru naiknya. Oke, kita cek dengan VPA Weekly HRTA. Dari dulu belum masuk Kompas 100 dia. Oke. Jadi kalau lihat weekly-nya, dia memang ini bukan saham apa-apa. Kita bisa definisikan sebagai saham tidur atau apapun bahasanya. Lalu tiba-tiba di kuartal pertama 2023 dia boom meledak weekly-nya. Naik ke atas, dia turun ke bawah. Jadi di sini mungkin the best time for buying-nya untuk weekly di sini ya. Naik, dia tidak sempat turun lagi ke bawah, dan naik terus ke bawah atas. Ini menjadi high-nya, ini menjadi high terhadap low, ini anggaplah low. Nah, sekarang dia menuju higher high. Tadi targetnya paling tinggi di sini. Oke, jadi ini on the flow. Kalau lihat strukturnya on the flow. Sejak tahun 2023 ya, jadi sudah setahun dia berjalan. Oke, jadi ini adalah saya lengkapin lagi untuk wawasan Bapak Ibu. Ini adalah marking up. Tampaknya ada distribusi berapa minggu, dia marking down. Di sini dia sideways, mungkin ini adalah reakumulasi. Yang pasti stop loss-nya kita punya 320 untuk yang konservatif, untuk investing. 320 kurang 2 tick, berarti 316. Stop loss, wajib kalau untuk konservatif ya. Kita lihat agresif di daily. VPA HRTA. 500 berapa tadi ya, targetnya paling tingginya 540. Oke, berarti mulai 500 masuk ke 500 kita bisa cicil. 540 kita targetnya tadi 580 ya. Kalau nggak salah di sini targetnya. Kita lihat ini adalah marking down. Marking down lalu ke sini di sini ada semacam stop loss hunter ya, atau semacam apa Bapak Ibu, kalau kita tarik di weekly-nya nanti akan kelihatan. Ini kita kenapa langsung ke daily ya? Sebentar. Oh ya, tadi weekly-nya sudah dibahas ya, apa-apa. Jadi ini semacam stop loss hunter dia. Di sini ada sinyal stopping volume Bapak Ibu, lalu dia naik ke atas. Low, high,
high low. Nah, sekarang kita menunggu higher high ya. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk yang agresif, stop lossnya kelihatan. SL sama dengan 352 kurang 2 tick berarti 348. Wajib pakai stop loss. Karena ini ada semacam itunya. Sinyalnya untuk harta day move indicate strength, volumenya sangat besar, spreadnya besar, dan close-nya up. Jadi bagus untuk penutupan ini. Jadi dia kalau kita ambil time frame kecilnya, untuk analisa kecilnya, ini adalah low. Nanti ini adalah high, atau bisa break lagi menjadi high. Pas dia turun, kita buy on weakness. Mudah-mudahan dia tidak close lebih rendah 352. Kalau close 352, kita beralih ke weekly-nya ya di bawah ini. Karena kenapa saya tidak panggil stop loss di sini? Ini biasanya pagi-pagi pembukaan langsung opening low, dia langsung naik lagi ke atas. Begitu kita harus buka time frame kecilnya ini di sini. Volumenya besar ya Bapak Ibu. Ada sinyal BDT di sini dia rendah ya, low, boom, tiba-tiba besar gitu. Jadi memang seperti ciri-ciri di fase B ini. Kita menunggu dia break up ke atas menjadi the best time for buying mungkin, lalu second chance to buy dan naik ke atas. Jadi memang untuk harta ini menariknya adalah mungkin dia bottoming dan risknya kecil dibandingkan rewardnya. Jadi kalau 348 targetnya tadi 560, mudah-mudahan risk rewardnya menarik untuk Bapak dan Ibu. Oke, kita lihat dengan VBP, weekly, HRTA. Saya tidak punya, jadi menganalisa ini fair ya, tidak ada. Berbeda dengan ketika menganalisa breeze, saya karena sudah punya, ada intentionnya. Untuk weekly, dia kelihatannya kita sedikit di atas zona demand. Bapak Ibu bisa lihat ini adalah demand zone. Demand zone-nya sekitar di sini. Ya, jadi sekitar di sini. Jadi kalaupun dia turun, mudah-mudahan dia tidak lebih rendah. Dia untuk naik ke atas. Jadi candle ini memang weekly-nya sudah bagus. Ini ya demand zone-nya. Targetnya ya di atas lah 5 berapa nih? 580 itu setinggi-tingginya tadi 580. Oke, target 580 ya Bapak Ibu, sekitar di atas ini target untuk jualnya. Jadi beli mungkin sekitar di sini, di sini, di sini ke bawah. Kalau kita menunggu retracement, jualnya di 580. Mudah-mudahan profitnya lebih tinggi daripada reward. Daripada risk. Sekarang kita lihat VBP untuk daily, VBP Oke, VBP weekly sudah, VBP daily sekarang HRTA. Nanti baru kita lihat FOL-nya ya. Oke, di atas ini ada supply. Ini ada supply sedikit yang harus di break ya. Ini ada supply, kelihatan supply, ini ada supply. Target kita 580 di atasnya lagi, tidak apa-apa. Jadi yang kita fokus adalah ini ada demand. Juga ada demand. Jadi sekitaran di sinilah demandnya nih. Jadi kalau besok dia turun ke bawah, mudah-mudahan di sini kita bisa buy on weakness. Kalau yang agresif stop loss di sini. Kalau yang konservatif ambil ini sajalah ini. Ambil yang di bawah yang panjang ini. Di sini boleh, di sini ya. Jadi kalau dia mau turun ke bawah, yang konservatif ambil yang swing low, mungkin swing low-nya high low di sini. Yang ini ya, ini kena low, high, high low. Di sini ada supportnya juga, demand untuk kita nahan. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan HRT ini bottoming, paling enggak jangka pendek dia sampai ke 580 bisa terkejar lagi. Kalau jangka panjang mungkin dia membentuk tren baru lagi, all time high. Berikutnya kita lihat FOL HRTA. Saya biasanya nggak terlalu tertarik dengan saham-saham yang bukan langganan Kompas 100. Tapi kalau dia bottoming begini, artinya yang penting profit dulu lah. Oke, dari powerbox kita lihat ini ada volume besar. Ya, dia turun membentuk swing low. Oke, lalu dia naik lagi ke atas. Jadi swing low kita bisa di sini untuk stop loss-nya. Ini seperti ada gap. Nanti kita cek ada gap atau enggak ya. Pakai PWS. Ini lumayan Bapak Ibu, dia break. Kalau kita cari swing low-nya mungkin di sinilah. Ya, jadi ini dia relatif break up dia dari high sebelumnya. Kita lihat dengan wave HRTA. Kalau lihat volume wave-nya, down wave-nya besar, walaupun dia tidak membentuk new low ya. Jadi sebenarnya ini
New low-nya sudah di sini, dia tidak bentuk new low lagi, wave-nya sudah tinggal dia break new wave maka terbentuknya. eh Tetapi wave merah ini sudah lebih tinggi, tapi tidak lebih tinggi dari yang ini ya. Yang ini masih belum bisa berkembang Bapak Ibu, masih bisa bergerak terus naik ke atas, sementara dia belum belum lebih tinggi dari ini. Maksudnya besok masih bisa high lagi lebih tinggi dan volume ini masih bisa lebih meningkat, masih dalam on the move. Kita tunggu saja. Yang penting dia tidak, kalaupun dia koreksi tidak, jangan sampai dia wave-nya lebih rendah dari yang swing low ini. Oke, kita lihat DOM HRTA. Ini biasanya tidak terlalu dominan nih asing di. Oh, besar sekali. Maksudnya dominan sekali. Asing ternyata sangat dominan. Saya belum tahu harga nilainya berapa, tapi kalau lihat di dominasi rasio, ya Bapak Ibu, kalau kita lihat dominasi rasio, asingnya sangat dominan di HRTA. Hari ini kalau dalam 5 hari dia 19%, berikutnya Bapak Ibu bisa lihat sendiri, dalam 50 hari dia 52%. Jadi asing ini kemarin hari Jumat dia dominan sekali. Bukan dominan sekali, cukup dominan karena dia tidak 50+1. Kalau di atas 20% itu saya anggap dominan ya Bapak Ibu, di atas 25%. Oke, mari kita cek dengan PIF-nya. PIF HRT, apa yang terjadi kemarin? Ini adalah foreign flow untuk saham HRTA. Oh iya, kalau dilihat relatif dalam beberapa hari memang dia terjadi peningkatan volumenya ya. Oke, dia downtrend Bapak Ibu, sepertinya ada asingnya kalau turun, sahamnya juga turun. Lalu di sini kita lihat sudah mulai ada golden cross di sini. Di sini volumenya 2 hari meningkat. Dalam 2 hari volumenya meningkat. Kemarin ini sesuai dengan market cap-nya aja ya, 2,94 asingnya. Secara perbandingan memang asingnya tadi kita lihat 30 sekian persen ya, lumayan masuk besar. Relatif terhadap rata-rata dia. Karena dalam satu hari dia cuma 34 miliar saja nih, dan 60 hari cuma 13 miliar. Tapi kalau kita hitung dalam 20 hari dia sudah positif capital inflow. Yang lain-lainnya ini kan kecil nih ya. Oke, kita lihat dengan tren HRTA. Mudah-mudahan dia sudah bottoming. Ya harusnya sudah bottoming Bapak Ibu. Ada yang tanya, ini ya kok belum keluar laporan keuangan? Memang banyak saham-sahamnya ini, kalau di sini fundamental bukan bagian utama dari bocat ini. Tetapi Bapak Ibu dia hanya pendukung saja. Kalau kita lihat Q3 dia masih under value. Oh, dengan bantuan ini kita tahu sebenarnya trennya ini sudah break ya. Dia ada tren segitiga Bapak Ibu. Ini kalau kita tarik dia segitiga, triangle, kita tarik dia segitiga, dan sekarang dia break. Break biasanya kalau triangle yang di break dia turun dulu untuk naik ke atas, atau dia kena dulu ke atas dia turun lagi. Supaya apa? Supaya terbentuk low high, high low, high high. Nanti kalau dia retracement kita buy ya Bapak Ibu, apakah besok atau lusa atau berikutnya baru kita jangan lupa untuk buy on weakness di saham harta ini. Kita dengan PWS, RTA. Kalau dari PWS tidak ada gap, jelas Bapak Ibu, gapnya netral, tidak ada gap, sinyal buy-nya sudah banyak, ada 5 sinyal buy. Volumenya sangat besar, spread-nya besar, close-nya tinggi, dan sini yang Bapak Ibu penting lihat adalah akumulasi. Selain itu yang penting apa? Ini sudah terbentuk. Strongnya, demand-nya kuat. Jadi kalau dari retracement, mudah-mudahan rudang-rudang atau flower atau support kuat ini tidak break. Nanti mudah-mudahan dia naik ke atas terus. Kita tadi jual 580. Buying pressure-nya tinggi. Sekarang power buy-nya sudah 0,327. Kalau warna merah dia disebut dengan power sell. Oke, harta bagus. Tinggal saya juga mungkin nanti akan masuk, tapi tidak banyak-banyak karena saya tidak terlalu suka saham-saham yang market cap kecil ya. Jadi ya, yang penting profit lah kalau kita trading itu. Nanti Bapak Ibu silahkan kalau berminat dengan fundamentalnya lihat juga konsiderasi, tapi saya tidak terlalu memperhitungkan. Saya memperhitungkannya price, volume, stop loss, profit taking, TP level, udah itu aja di dalam trading plan saya. Jarang saya masukkan unsur fundamental. Oke, kita lihat dengan saham-saham lainnya. Sekarang kita analisa singkat saja. Kita lihat GTRA, alert GTRA. GTRA juga ini baru masuk ke 400, tapi dia sudah 2 kali ya, 2 kali alertnya. Kita lihat dengan Speedo GTRA.
Salah. Speedo GTRA. Fear, GTRA sekarang berada di zona Fear. Mungkin kemarin dia ekstrim hingga masuk demand, sekarang menjadi Fear. Kalau masuk lagi masuk neutral, mudah-mudahan dia menguat. Oke, kita lihat dengan Star GTRA. Mungkin GTRA ini belum punya kompas 100, Bapak. Belum punya weekly ya. Jadi dia baru masuk kompas 100. Bapak Ibu lihat di sini GTRA dia bergerak dari panic, lalu dia masuk ke segitiga ini. Segitiga ini adalah posisi terbaik untuk kita cek dia saham yang menarik. Mungkin dia habis panic terbitlah hope, dia bisa bergerak ke atas untuk daily-nya. Weekly-nya mungkin belum ada ini. Lihat VPA weekly GTRA, lihat gambaran besar. Ya, belum ada nih. Jadi kalau dia kompas 100 itu kalau apa maksudnya dia masuk kompas 100 dan datanya nanti sudah sampai ujung di sini, baru dia rotasi bintang weekly-nya muncul ya Bapak Ibu. Ini belum cukup datanya. Itu weekly-nya dia pattern-nya gini nih. Jadi nge-swing karena GTRA ini paling volatile ya. Jadi low, high, turun. High, turun lagi. Nanti ini target mana Bapak Ibu, tarik garis ini sekitar di sini 320 atau 300. Target kita di sekitar 300. Kenapa? Di sini ada demand ya. Turun lagi ke bawah gitu. Nggak usah tinggi-tinggi lah kalau patternnya masih begini. Yang penting nanti di sini ada marking down, akumulasi, marking up. Kita cek di VPA GTRA. Ya, jadi naik ya Bapak Ibu ya. Naik. Nanti cek di sini sekitar 320 atau di sini sampai itu. Ini adalah marking down, selling climax, auto resistance secondary test. Ini mungkin akan berjalan-jalan ke sana, baru dia naik lagi ke atas. Di sini profit taking, mungkin dia turun lagi. Patternnya masih begitu sementara. Kenapa saya berani mengatakan gitu? Lihat volumenya. Volumenya aneh, ya, kecil banget. Volumenya kecil ini Bapak Ibu. Relatif, karena ada gambar ini ya, jadi volumenya ini kecil. Kalau volumenya membesar seperti ini, baru kita lebih optimis di GTRA ya. Oke, kita lihat alert berikutnya. Bapak Ibu silahkan analisa GTRA kalau berminat atau punya dengan cara yang tadi saya lakukan di HRTA. Sekarang saya lihat Excel. Alert Excel. Excel juga sepertinya sudah ada alertnya kemarin. Ketik alert Excel, kita akan ngecek. Ya, tanggal 1 Maret Excel sudah keluar. Itu udah fresh. Harusnya sudah beli di antaranya kemarin. Sekarang kita lihat dengan Speedo Excel. Bapak Ibu juga Excel silahkan Bapak Ibu analisa detail seperti bagaimana kita menganalisa HRT tadi. Saat ini berada di netral. Speedometernya artinya demand-nya sama kuat dengan supply saat ini. Kita lihat dengan Star Excel. Bagaimana rotasi daily-nya? Oke, daily-nya malah sempat melemah kemarin, tapi jarak antar bintangnya relatif terhadap komposit dia ini. Kenapa dia melemah? Karena kompositnya kemarin menguat kuat ya Bapak Ibu, menguat kuat. Hari ini juga menguat kuat, tapi cuma 0,11%, hingga dia pelemahan relatifnya tidak terlalu signifikan, hingga dia mungkin ada penguatan kembali. Sementara sektor infranya tetap malah berbalik melemah. Kita cek dengan weekly-nya dulu. Star Excel. Karena isu-isu dia mau merger dengan Friend ini terus digoreng ya Bapak Ibu. Weekly-nya dia malah melemah, terjadi pelemahan. Kemarin menguat sempat dia melemah. Tunggu saja karena memang digoreng isu mergernya ini. Kita lihat dengan VPA weekly Excel. Oh, dia sempat naik, dia turun lagi. Jadi pas ya Bapak Ibu, sebenarnya memang harus turun weekly-nya. Kalau kita lihat di sini ya. Low, high, high low, higher high. Oke, lalu kita lihat strukturnya lagi. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, higher high. Sekarang dia trace lagi ke bawah. Di sini ada demand untuk Bapak Ibu buy on weakness-nya mulai di sini nih. Dia masuk ke buy on weakness untuk naik. Nanti kelihatan di daily. Weekly-nya mengatakan effort to move up fail ya, bearish sign. Oke, kita lihat di daily. Memang strukturnya harus seperti itu. VPA Excel. Goreng terus ini merger dengan Friend. Oke, ya jadi memang kita lihat sinyalnya tidak ada, volumenya besar ya. Kemarin ada alert volume besar.
Jadi alert di sini ada tanggal awal-awal bulan Maret, lalu sekarang sini ada lagi. Cuman supply masuk. Kita ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, dia untuk higher high. Sinyal adalah buying climax. Karena sudah terlalu greedy, dia harus turun dulu. Mengapa? Dia mengambil demand di sini. Jadi buy on weakness begitu dia alert kemarin kan disuruh saya bilang belilah buy on weakness di sini. Ya, sampai bawah tapi dia berhenti. Sekarang dia naik lagi. Mudah-mudahan naik lagi ya, Bapak Ibu. Jadi patternnya terbentuk nih low, high. Belinya kemarin. Setelah alert, dia turun koreksi. Nah, sekarang mudah-mudahan naik. Nanti kalau dia close di atas 2670, stop loss-nya bisa di trailing naik ke sini. Sekarang belum ya. Stop loss masih di sini atau di sini ya. Time frame kecilnya masih di sini. Oke, seperti itu ya. Jadi kita doakan dia 2640. Saya nggak punya Excel, dia tidak bisa monitor. Kalau dia close, baru stop loss-nya dinaikkan ke swing low. Oke. Setelah Excel, SSCA. Alert SSCA juga ini sudah naik ini Bapak Ibu. Dia alertnya tanggal 4, sekarang tanggal 8, maksudnya tidak fresh. Seharusnya kemarin pas koreksi juga bisa. Sama seperti ini ya Excel. Kita lihat dengan Speedo SSCA. Grid, demand-nya lebih besar daripada supply, artinya kalau speedometer berada di zona grid, kita lihat dengan star, SSIA. SSIA daily-nya terus menguat saat infrastruktur yang melemah, kemarin sempat melemah karena kompositnya menguat, sekarang dia menguat agresif relatif terhadap konservatif ya. Relatif terhadap komposit karena kenaikannya lebih tinggi walaupun kompositnya naiknya 1,1. Kemarin ISG-nya kompositnya naiknya sampai 1, berapa? 1,4. Kita lihat weekly-nya Westar SSIA. Jadi SSIA Bapak Ibu silahkan lakukan analisa detail seperti harta tadi ya. Jadi kalau kita lihat SSIA, Bapak rotasi bintangnya dia sudah berada di zona hope. Kemarin harusnya kita kalau mau beli di weekly itu ketika ada begini nih. Ya, jadi 1 minggu, 2 minggu, 3, 1 bulan dia pindah dari panic ke hope. 2 bulan, mungkin 2 bulan setengah atau 3 bulan kita bisa profit taking ini. Kayaknya dia berada di hope untuk weekly-nya. Kita lihat VPA weekly SSIA. Langsung naik ya Bapak Ibu ya. Weekly-nya, jadi pattern-nya sudah 1, 2, tinggal tunggu koreksi. Retracement, Bapak Ibu bisa tarik garis di sini. Low, high. Ini adalah high-nya. Ini adalah nanti, mungkin dia akan turun untuk high low. Sementara ini dia valid, volumenya, kenaikan ini tinggal, kalau masuk sudah tertinggi. Risk-nya tertinggi. Kalau mau masuk dulu sekitar di sini atau di sini. Awal tahun 2023 baru dia naik lagi. Kita lihat daily-nya. VPA SSI ya. Ya, jadi bottoming-nya di sini kalau mau masuk kemarin, bottoming di sini. Ya 2023 naik ke atas, dia turun lagi, tapi dia tidak lebih rendah. Selling climax, authorization secondary test, bam, naik ke atas ya. Jadi memang fasenya fase akumulasi sekitar sampai sini. Jadi kita memang perlu lihat selling climax, authorization secondary test. Nah, ini paling enggak sudah terbentuk. Lalu kita lihat ketika dia break, volumenya meningkat. Baru let profit run. Sekarang stop loss udah bisa dinaikkan Bapak Ibu. Stop loss-nya ini di sinilah stop loss-nya. Kita cari evol-nya. Pakai evol SSI ya. Besar ya, ini power box. Ini disebut dengan power box. Jadi mencari stop loss, kalau dia break, membentuk new high. Ini dia volumenya besar, kita antara dua yang di break, kita cari swing low, stop loss di sini. Ya, stop lossnya 2 tick di bawah yang itu disebut dengan power box. Oke, SSI sudah. Sekarang kita lanjut dengan MDKA. Merdeka Cooper. Fresh dia, Merdeka Cooper fresh. Mungkin dia siklusnya sudah terpenuhi atau bottoming juga. Seperti saya tadi mau bahas HRT atau MDKA. Kita lihat Speedo. Kalau kira-kira lebih menarik tambang emasnya, saya beli MDKA. Kalau kira-kira lebih menarik perusahaan pembuat perhiasan emasnya,
maka belinya HRTA. MDKA netral, demand-nya lebih sama dengan sekarang sama dengan supply. Kita lihat star MDKA. Rotasi bintang relatif terhadap composite. Bagus ya, nanti tinggal bandingkan aja dengan HRTA. Jadi saya suka saham-saham yang bergerak di sini, MDKA ya. Jadi dia bottoming kira-kira di daily-nya, dia masuk bergerak, masih di panic, tapi dia mudah-mudahan bergerak menuju hope. Apalagi basic-nya cukup menguat di sini. Kita lihat weekly-nya, W star MDKA. Apakah weekly-nya bottoming juga? Oh, weekly-nya masih berputar-putar ya. Belum ada penguatan signifikan untuk weekly. Kita lihat VPA weekly, kita konfirmasi dengan chart weekly. Lumayan lah bottoming ya. Ini saya tambahkan sedikit penjelasan. Karena pilihan saya kalau nggak HRTA ya MDK. Ini high, low, high, high. Jadi dia high, low, low, high, low, low ya. Jadi downtrend. Ini disebut dengan marking up. Ini disebut dengan distribusi. Ya ini redistribusi. Ini disebut dengan marking down. Oke. Dia marking down ciri-cirinya high, low, high, high, low, low. Sekarang kita punya low di 2060 untuk weekly. Selling climax otomatis jadi sudah membentuk pattern di zona akumulasinya, sideway-nya low, high. Dia turun untuk melakukan apakah dia mengambil demand. Nah, ini ada semacam spring. Kalau dia close di bawah 2060, maka tinggalkanlah, dia akan melihat struktur lebih besar. Oke. Penasaran? Kita lihat VPAM Amerika. Salah. VPAM. Oh, begitu patternnya ya. Jadi ya coba mendorong. Kalau begini setinggi-tingginya sekitar antara 4.950 sampai 5.000 di bawah 6. Ini target jualnya di sini Bapak Ibu. Ini dia sell mother candle-nya ini. Kalau lihat monthly nanti tinggal dipecah di weekly-nya nih, candle ini berada di mana nih yang ini ya. Dia akan kalaupun naik paling nggak sampai sini dulu, target kita jual 50%. Kalau dia untuk all time high kita masih punya barang. Oke. Kita lihat VPA, MD. Makanya Bapak Ibu selalu lihat time frame lebih besar kalau membaca struktur. Oke, dia marking down. Jadi high low, high high, high low, dia mengambil demand zone di sini nih. Sekarang kita stop loss-nya untuk agresif. Ambil saja di 230. Di sini 2230 kurang 2 tick berarti 2210 ya stop loss-nya. Jadi bottoming, selling climax, auto reaction dia akan turun lagi sekali nih. Ya, memberikan secondary test, dia akan tes sekali lagi, mudah-mudahan kita dapat barang murah untuk kemudian naik. Ini low, high, high low. Ini kan low, ini high-nya. Ini high terhadap low di 2230, high terhadap low-nya, high terhadap low yang ini. Mudah-mudahan dia membentuk pattern lagi di weekly-nya membentuk higher high. Kalau jangka pendek, kalau agresif, targetnya jualnya di 3000 ini. Ini sell mother candle ya. TP. Jual 50% di sini dulu lah Bapak Ibu. Karena ini sell mother candle. Sekarang dia mau naik lagi ke atas. Sisanya nanti lihat profit run. Atau 25% atau berapa. Yang penting kita punya target-target jual. Kalau dia sudah profit sambil menaikkan stop loss. Sementara ini volumenya valid ya. Kita suka dengan volume begini. Day move indicate strength. Volumenya besar. Spreadnya wide. Walaupun close-nya mid. Dia volumenya nih meningkat ya. Terakhir Breeze jangan diapa-apain. Breeze cuman menaikkan stop loss saja. Kita alert Breeze, kena lihat alertnya terus-terusan ini. Saya sudah lama juga pegang Breeze ya dari bulan Januari. Jadi di sini alert terus. Pak baru boleh masuk nggak? Jangan, ini 1 2 3 4 5 6 7. Kalau mau masuk itu ketika alert tanggal 3 Januari sampai tanggal 8 Januari. Di situ masuknya. Sekarang udah jangan masuk. Alert sekarang itu di Breeze gunanya untuk menaikkan stop loss, memperingatkan kita supaya trailing stopnya dinaikkan. Speedo, Breeze, Grid dia kalau begini kayaknya masih bisa naik ya, Grid. Oke. Kita lihat dengan Star Breeze. Breeze sempat melemah, sekarang dia berbelok lagi relatif dekat composite.
berada di zona psikologis grid. Kita lihat W star breeze. Ini mulai digoreng dengan memunculkan berita bahwa BNI akan keluar ya. Breeze sekarang dia berada di weekly-nya, berada di zona grid. Mau dekat-dekat kayaknya nih Bapak Ibu. Jadi pilihannya jangan masuk sekarang lah. Karena dia kalau weekly-nya ada Bapak Ibu nanti dia bergerak ke sana, itu artinya fear-nya mulai masuk. Kecuali nanti dia bergeraknya ke situ arahnya. Nah, ini kalau mulai ada pembelokan, faktanya dia sudutnya ini sudah tidak ke sana lagi ya. Sudutnya kalau minggu depan sudah ke sini berarti fear-nya mulai masuk. Saya tidak sarankan untuk masuk. Masuknya kemarin di bulan Januari harusnya. Kita lihat VPA weekly breeze. Bagaimana targetnya? Oh, pakai monthly nih. VPA monthly breeze. Maaf ya, lebih 1 jam. Targetnya ada di 4 ribuan. Inilah di sini jual masih ada bisa naik lebih tinggi nanti Bapak Ibu pakai chart yang lain. Kita lihat dengan VPA. Jadi masih naik ya. Ini adalah marking down-nya. Ini adalah akumulasi, ini ada spring. Spring di monthly, berarti tinggi nanti naiknya ya, spring. Bapak Ibu kalau belajar spring nanti di kelas workshop volume price analysis, insya Allah kalau ada kita akan bahas detail. VPA breeze, VPA daily-nya breeze. Nah ini naik. Kalau begini Bapak Ibu stop loss-nya dinaikkan, kalau yang agresif bisa desain di sini. Jadi naikkan, step dia break, naik, step dia break, dinaikkan ya, yang swing low-nya. Sekarang naik. Sudah bisa dinaikkan ke swing low ini. Alert robot untuk breeze adalah peringatan untuk menaikkan stop loss, bukan untuk buy. Buy-nya di sini harusnya. Di sini atau di sini ya, Desember atau di situ belinya. Karena ada alert mulai Januari, di sini juga ada alert tadi. Oke, Bapak Ibu itu aja analisa untuk aftermarket close di hari penutupan tanggal 8 Maret. Untuk Bapak bulan puasa kita tidak ada aftermarket close. Saya sarankan untuk bulan puasa aftermarket kita jangan terlalu buka pak saham, jangan terlalu di ini bagi yang muslim terutama, mari kita ibadah lah kesempatannya kamu masih ada. Biasanya saya habis sholat subuh baru habis sahur baru bikin analisa saham. Jadi Bapak Ibu dari ilmu yang sudah sharing silahkan dilakukan analisanya. Jadi di setiap bulan Ramadan nanti selama bulan Ramadan tidak ada analisa aftermarket close. Itu saja. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube, jangan lupa ya subscribe dulu. Nanti bagi yang mau ikut workshop, sudah ada yang nanya-nanya, ditunggu aja mungkin bulan setelah Lebaran baru kita pikirkan bagaimana cara membuat workshopnya. Itu saja. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.